Tiba-tiba tuh gue nggak tahu tidur udah berapa lama ya. Bang Nofri teriak, apa gue nggak paham tuh bahasanya. Sampai tenda kita rubuh. Dan anehnya lagi, yang gue bikin kaget, itu kakinya terbalik telapaknya. Telapaknya terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di 7 Rupa Channel. Sobat TRC, sudah beberapa waktu kita tidak mendengarkan cerita pendakian dari senior kita. Kali ini kita akan dibawakan kisah oleh senior kita, yaitu Mas Heru Survival, di mana gunung yang beliaunya daki yang diceritakan dan kapan waktunya. Kita sapa dulu Mas Heru Survival. Assalamualaikum, datang lagi di TRC Mas Heru. Sama-sama Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waduh. Siti Mariam dari Sumbar. Selamat malam, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Sobat TRC. Pantun mulu, nanti sampai akhir pantun mulu. Mas, Sobat TRC ini sudah lama nggak menyaksikan Mas Heru bercerita? Mungkin langsung saja kali ya. Mas Heru nanti akan menyajikan cerita gunung apa ini malam ini? Terkait apa gunung di Sumatera ya? Wah, Sumatera. Sumatera Utara khususnya. Berarti sesi Mas Heru ini muter dulu di area Sumatera ya? Sumatera. Oke. Gunung apa Mas? Kalau boleh tahu? Gunung Sibayak. Gunung Sibaya Sumatera Utara ya? Utara. Tahun 1991. 1991. Buset, gua masih SD. Masa? Iya, masih SD kelas 1 mah gua. Oke. Mas Heru, sedikit kisi-kisinya biar kita dan Sobat TRC berada dalam bayangan-bayangan, ya kan? Apa yang akan diceritakan di nantinya gitu. Kasih kisi-kisi dikit lah. Jadi di Gunung Sibayak itu saya menemukan fenomena di luar nalar. Jadi di Gunung Sibayak itu saya menemukan fenomena di luar nalar dan logika, di mana saya dan teman pendakian bertemu orang kerdil. Entah itu dari suku mana di tahun tersebut, saya kurang tahu, dan akhirnya saya juga tahu setelah itu dari pendakian tersebut. Luar biasa, singkat, padat, langsung jelek di jantung saya, Sobat TRC. Mas Heru, Sobat TRC itu nyiapin kopi, ya. Mungkin ada yang kopi pahit, camilan tuh kan. Kalau yang nggak doyan kopi kayaknya susu kali ya. Iya. Iya kan. Tapi susu itu ada 2 jenis Mas. Apa itu? Yang susu diminum sebelum nonton TRC, siap-siap ya kan. Yang kedua yang setelah nonton TRC. Iya. Tahu nggak bedanya? Apa tuh? Yang sebelum itu susu kental manis Mas. Yang setelahnya susu kental kentul Mas. Itu malah lain itu mah ya kan. Oke Sobat TRC, demikian tadi kisi-kisi dari Mas Heru Survival. Beliaunya akan membawakan kisah pendakian beliaunya 1991 di Gunung Sibaya Sumatera Utara. Oke Sobat TRC, pinjam kebaya ke Namboru. Cakep. Pulang-pulang dibawain bolu meranti. Cakep. Gunung Sibaya 1991 Cakep. bersama Mas Heru Survival. Marilah kita nikmati. Muaso. Let's go. Tapi sebelum itu, jangan lupa tonton terus video ini hingga akhir, serta subscribe, like, komen, dan share. Nah, jadi gini, Mas Mandra. Waktu itu di tahun 91 tuh saya masih tingkat pertama, masih kuliah. Jadi waktu di tahun 91 itu saya waktu itu pergi ke
di arah Sumatera Utara. Dan waktu itu memang yang ngajakin teman saya itu orang Medan, namanya si Ivan. Ya. Dan di kala itu kita ketemu di kota di Sumatera Utara, di kota Medan. Terus jalan-jalan. Nah, di kota Medan itu saya dikenalin dengan namanya Bang Pedro, satu lagi Bang Nofri. Karena si Ivan itu bilang, lo kalau di Medan ini, kalau mau naik gunung, nah ini dua abang-abangan gue nih, senior gue, kalau mau naik gunung. Cuman kan di kala itu, saya itu nggak niat naik gunung. Cuman karena si Ivan bilang, lo kan kemana-mana selalu pakai tas ransel gunung. Ya. Sayang lo kalau cuman di kota Sumatera, di Sumatera Utara kalau nggak naik gunung. Memang kalau di gunung di Sumatera Utara, gunung apa yang terkenal? Gunung Sinabung sama Gunung Sibayak. Nah, cuman di kala itu, pas ketemu dengan Bang Pedro dan Bang Nofri, mereka di kala itu dia lagi banyak urusan tentang perkuliahan. Dan di kala itu kalau nggak salah tuh Bang Pedro sama Bang Nofri itu mahasiswa tingkat akhir kalau nggak salah. Nah, udahlah pas kenalan di suatu tempat kopi di daerah Medan itu, terus saya ketemu Ivan dan teman-temannya, diajakin ke Danau Toba. Mantep tuh. Jadi saya seumur umur pertama kali ke Danau Toba tahun 91. Ternyata Danau Toba itu luas banget, Mas. Jadi kalau kita naik kapal laut tuh, kalau misalnya muterin tuh danau tuh, bisa sampai 1 hari tuh. Padahal ferry itu ya. Iya, tapi ada kapal yang bisa jalan pelan, terus di tempat itu kita turun, terus lihat apa sih gale-gale itu yang kayak boneka. Terus lagi jalannya pelan, tapi kita bisa kelilingin. Waktu itu masih asri banget tuh ya? Masih asri. Wah, sejuk banget. Dan Danau Toba itu kan karakternya kan memang dulu gunung. Di tahun berapa ya, keberapa pernah meletus kan. Nah, setelah puas keliling Danau Toba, barulah kita balik ke Medan. Itu kan cukup jauh kan tuh. Nah, di kala itu memang liburan kan sangat panjang, waktu itu liburan kuliah. Kemudian saya juga bingung mau ngapain gitu ya. Karena di kala itu uang sih lumayan banyak di zaman itu ya. Wes. Dan pede nih ya. Iya, di kala itu singkat cerita, ketemu lagi Bang Pedro dan Bang Nofri di kampusnya dia. Suatu kampus negeri di Sumatera Utara, mungkin pada tahu lah kampus apa yang terkenal. Terus dia ngajakin, Ru, kalau lu masih lama di Medan, kita naik gunung yuk. Gunung itu istilahnya dia bilang, gunung itu gunung favorit buat anak-anak Sumatera Utara dan Medan sekitar ya lah. Gunung apa Bang? Setahu saya itu ada gunung namanya Gunung Sinabung, atau Bang pernah bilang tuh sama Gunung Sibayak. Kalau Sinabung, nanti dulu deh, kita ke Gunung Sibayak. Kok ini katanya pengen bergabung dari yang kita tempo hari, kau pengen bergabung di Mapala di kampus kau, tapi Mapalanya itu vakum, belum terbentuk. Sayang lah kalau di kota Medan ini kalau kau nggak naik gunung. Ke Danau Toba, gue bilang, ke Danau Toba gunung juga Bang, ya itu kan danau. Gimana Bang ya? Tapi Bang, gue kalau mau naik Gunung Sibayak, yang Abang bilang Gunung Sibayak, kira-kira gue mesti keluar duit berapa nih Bang? Karena tadi dari si Ivannya bilang, gue pikir si Ivan mau ngikut, ternyata Ivan nggak ngikut. Abang, aku titip temanku ya. Jadi Ivan nggak ngikut. Cuman kan, namanya orang baru kan. Iya. Apa sih kalau akrab Bang Pedro itu orang baik, Bang Nofri itu orang baik. Singkat cerita, pas ngobrol dengan Bang Pedro dan Bang Nofri, Bang, kalau kita naik Gunung Sibayak sih mesti bayar berapa? Udah gampang itulah. Terus kita naik berapa orang nih Bang? Nah rencananya Abang mau ngajak teman Abang, 2 orang. Tapi waktu itu saya lupa namanya. Terus kemudian kita nyiapin perbekalan. Pokoknya saya waktu itu cuma punya tas, ransel, dan sleeping bag. Masalah kayak dulu nesting apa segala macam saya nggak punya. Mereka yang siapin. Nah singkat cerita, pas di sore hari itu ada lagi 2 temannya, saya lupa nama siapa. 2 temannya itu. Anggaplah ya saya kasih nama Bang Alven dan Bang Togi. Ya. Saya lupa tuh namanya, tapi anggaplah itulah namanya itu. Karena
kenapa saya namain Bang Alvin dan Bang Togi? Karena dua orang itu mirip banget dengan teman saya yang ada di kantor. Udahlah ini. Mirip banget ya. Iya. Kok mirip banget, cuman beda karena versi mereka tuanya ini yang teman saya di kantor versi mudanya. Jangan-jangan satu marga lagi. Lain marga. Jadi Gunung Sibayak itu memang terletak di Kabupaten Karo ya. Dan juga Gunung Sibayak itu di zaman itu ada berapa jalur, kalau nggak salah 3 jalur. Ya. Singkat cerita, Bang Pedro sebagai senior dan udah berpengalaman naik gunung-gunung Sumatera, bahkan sempat pernah ke Jawa, dia paling sering katanya dulu naik Gunung Rinjani. Tapi Bang Pedro sampai sekarang saya pernah ingat. Jadi ini agak lompat belakang jauh ya. Itu saya kenal Bang Pedro di tahun 91. Ya kan? Itu lama banget tuh pertama kali ya. Iya. Bang Pedro makanya dia bilang, saya dulu pernah mau naik ke Rinjani, Her. Cuman gagal di tahun berapa Bang? Mungkin tahun 87 atau 88. Buset lama banget Bang, gue masih SD kali itu Bang. Iya, Nah, nanti suatu saat kita akan ketemu ya di Gunung Rinjani. Wah, Bang Asus sih Bang. Ya kalau gue kelar. Tapi itu kenyataan Mas. Iya. Jadi di tahun saya naik Gunung Rinjani di tahun berapa ya? Di tahun 97 atau 98 ya. Ketemu Bang Pedro. Ketemu juga? Dan tidak janjian sama sekali. Ketemu di base camp pendakian gunung. Bisa begitu ya? Iya. Itu cerita panjang itu nama dia. Iya. Nah, singkat cerita setelah kita ngobrol, kenal satu sama lain, emang Bang Alvin, Bang Togi, Bang Pedro, Bang Nofri. Akhirnya kita udah fix. Ternyata Bang Togi nggak ngikut. Iya. Bokinnya nyamperin ceweknya. Aduh, kayaknya bikin gagal. Kamu lebih pentingin dengan teman-teman kamu daripada saya. Apa mungkin di zaman kuliah itu kan lebih pentingin. Wah, kuncar. Aduh, sorry banget ya, nggak bisa. Waktu kunjung pacar. Aduh, gimana nih? Terus kata Bang Pedro, ya udah sebagai dendanya, kalau kau tidak ikut Togi dengan logo Sumatera ya, kau bantu lah. Nih kita ada tamu nggak enak nih. Si Ivan juga kurang ajar. Ivannya bukan ikut naik, dia juga tahu di pacaran sama siapa anak orang. Di pacaran katanya nggak nikahin. Itu lucu-lucu lah. Berarti jadinya berempat doang nih. Berempat. Jadi saya, Bang Nofri, Bang Pedro, satu lagi Bang Alvin. Nah, singkat cerita, saya nanya, Bang, kalau naik Gunung Sibayak, berapa jam, Bang? Sebentar, 3 jam. Abang yang gitu dong, Bang. Gunung itu pendek. Bang, ketinggiannya berapa, Bang? Ketinggian 2000-an. Sama kayak di Gunung Salak, Her. Kita Bang Alvin kata pernah, waktu ke Pulau Jawa, ke tempat-tempat yang kuliah di Bogor, naik Gunung Salak. Ya. Malah, udah tenang aja. Dengan logat khas Sumatera. Nah, kita naiknya jam berapa, Bang? Naik malam aja. Memang kalau di zaman saya itu, kalau naik malam itu, kita ngejar waktu dan kita nggak perlu buka tenda, Mas. Kenapa kita jalan malam di zaman itu ya? Kalau zaman sekarang kan saya udah malas kalau jalan malam. Ya. Kita nggak kepanasan. Ya. Cuman nggak enaknya kita berlomba oksigen dengan tumbuhan yang ada di sekitar situ. Emang nggak cepet aus, nggak kena panas, enaknya begitu. Mereka bilang sih sekitar 3 jaman, 4 jam. Terus kita ngecamp di mana, Bang? Di puncaknya. Di puncak bisa, Bang. Iya bisa, nanti kau lihat aja. Nah, singkat cerita, kita naik Gunung Sibayak via jalur 54. Kenapa bilang jalur 54? Itu adanya di Jalan Jamin Ginting kilometer 54. Jadi kalau di peta dari kota Medan ke Gunung Sibayak itu 54 km jalan darat. Ya jauh juga. Itu baru sampai base camp doang. Namanya jalur 54. Saya juga baru tahu. Dan di situ ternyata terkenal kayak kalau saya bilang tuh kayak di puncak lah. Banyak orang ini kalau liburan atau Sabtu Minggu tuh tempat jagung-jagung gitu, jagung bakar. Betul. Singkat cerita, sampailah kita di base camp jalur 54 dan itu kita nyampe sore jam 4-an jam 5. Terus kita bilang saya bilang, Bang kita mau naik jam berapa, Bang? Nanti aja habis maghrib, kalau enggak habis isya. Karena mereka kan ada yang Nasrani juga. Ya kalau sholat dulu maghrib atau isya baru kita jalan. Dan memang di jalur 54 itu base camp itu ramai juga, banyak pendaki. Ya. Dan banyak pendaki itu saya boleh katakan dari Aceh, pokoknya orang Sumatera.
Ada dari Aceh, ada dari Padang. Kan di zaman itu kan paling apa ya? Paling senang kita ketemu dengan para pendaki-pendaki. Iya. Jadi dari mana bang? Itu pas saya dengar logatnya, wah ini logat Sumatera semua nih. Bapak saya kan Sumatera, Iya. Pak Palembang. Nggak mungkin manggil Mas kan? Karena saya pernah, karena saya pas bilang, Mas ini saya orang Sumatera, bukan orang Jawa. Ada gitu pendaki nyeletuk gitu, oh maaf bang gitu. Ya mereka nggak marah, cuman disitulah kita kearifan budaya Iya, kita kan. benar. Oh, Sambil bercanda tapi iya. Di sini Sumatera Mas, ya dipanggil Mas. Mas Pulau Jawa, ini panggilnya sama abang. Iya. Karena kita bukan orang Jawa, kita orang Sumatera. Oh iya, maaf bang. Nah setelah kita kumpul ngobrol dengan para pendaki, terus kita kalau dibilang ngisi buku tamu. Nah, singkat cerita setelah makan, habis maghrib, sholat maghrib, terus pas sebelum isya kita makan sebelum mendaki itu kan kita makan dulu, nunggu 1 jam dulu sembari ngerokok dan ngopi. Dan terus dia bilang gini, nanti kita jalan santai Her, kita nggak perlu buka tenda. Nah Bang Pedro bilang janganlah buka tenda nih, di atas tuh dingin banget. Terus si Bang Novi bilang, udah kan ngapain buat tenda berat-beratin, karena di zaman itu tenda itu belum secanggih sekarang. Tenda kayak tenda pramuka Mas gini. Pokoknya tenda jadul lah. Terus dibilang begini, nggak enak lah sama tamu nih. Ya. Temennya si Ivan, dia dari jauh-jauh dari Jakarta pingin ke sini, pingin udah lihat Danau Toba, masa cuma lihat Danau Toba aja, masa nggak naik gunung sih. Apalagi dia ingin masuk pencinta alam, si Heru ini. Dan di saat itu memang saya paling muda. Ya. Berondong kalau dibilang ya. Ya kan? Bontot lah ya. Jauh lah ya. Setelah kita makan malam, kalau dibilang makan malam seperti biasa lah, cuman makan kayak warung saya juga nggak begitu nggak mau makan nasi, jadi cuma makan mie doang. Yang paling enak itu kan dingin gitu kan. Jadi saya cuma makan mie sama jagung bakar. Waktu jagung bakar udah habis berapa tuh? Di zaman itu beli 10.000 udah sekarung Mas. Oh iya. Iya nggak tahu sekarang. 10.000 nilainya juga berapa dulu? Nah singkat cerita tuh banyak tuh yang naik tuh malam itu, banyak, dan di saat itu langit cerah, terang bulan. Nah singkat cerita kita naik tuh, dan di saat itu waktu itu ya itu belum ada namanya pos 1, 2, 3, dan saya juga nggak begitu paham ada pos 1, 2. Dibilangnya sih cuman ada pos 1 sampai 2 langsung puncak. Siapa nggak seneng kan? Nah dari mulai pintu rimba sampai ke pos 1, ya ampun jauhnya minta ampun. Jalan-jalannya pertama memang landai, lama naik, terus hutannya lebat. Wah, kita setiap 1 jam berhenti. Tapi enaknya banyak papasan juga, sama beberapa pendaki. Dan malam itu dari tadinya kita dingin, habis makan terus kita pakai jaket, sampai pertengahan jalan kita buka jaket, sampai kaos kutung gitu. Saat yang keringet. Iya keringetan. Malam tuh ya. Lumayan nih olahraga malam nih. Kata Bang Nofri, udah sekalian bakar lemak lah. Tadi kita makan kan, bisa turun lagi nih kena keringet nih, bisa turun 1 kilo 2 kilo. Itu ketawa mulu tuh, ketawa mulu. Nah pas lagi kita udah jalan, udah berhenti sejam, jalan lagi berapa jam. Terus gue bilang begini, Bang kok jauh banget Bang ya? Oh udah nikmati aja jalannya Her, santai aja. Pas gue lihat, Bang kok kita berempat Bang ya? Tadi kan rame. Ya itu kan kita jalan santai. Nanti juga banyak. Di puncak nanti lihat nih. Taruhan nanti rame. Nanti kalau dia bilangnya komet, bukan komet, bintang apa tuh kayak ngomong gitu. Saya kurang paham tuh bintang apa. Rasi bintang. Jalan. Nah pas lagi jalan gitu, di Bang Alven begini Bang Alven. Pas melewati ada namanya kayak hutan bambu. Wah di situ saya ngeri tuh. Bukan ngeri masalah ini ya. Penampakan misterius ya. Pohon bambu itu kan identik dengan ular. Betul lah. Di situ saya juga sempat merinding, bunyi kresek-kresek. Saya pikir kan ular kan, katanya angin, jadi kresek gitu. Nah, di situ saya udah ketakutan tuh, mereka ketawa aja. Makanya jalan cepet. Dan di saat itu belum ada headlamp, senter aluminium. Iya. Senter yang ininya kepalanya gede tuh. Hansip. Nggak lama kemudian
Saya disalib sama rombongan pendaki pasang-pasangan. Cewek cowok. Iya. Nah, Bang Pedro bilang, ya kita nih kebun pisang jalan semua, itu enak banget orang pacaran. Kebun pisang Bang. Ya iya batangan semua, itu cewek cowok. Emang nih malam apa nih Bang? Malam Minggu atau malam Sabtu itu? Iya. Kita ketawa aja tuh. Udah gitu pas lewat nggak ini lagi, apa yang dua itu cemberut, yang belakangnya misi Bang. Oh iya lewat misi Bang. Dia duluan tuh. Tapi jalannya pegangan tangan. Terus Bang Nofri, salah jalan kita tahu gitu. Gua ajak si ini si itulah. Ya, kenapa nggak diajak Bang kata gua. Ya, gimana ya? Kayak cinta gua bertepuk sebelah tangan. Ketawa. Iya. Balik lagi berempat. Nah, si Bang Alvin itu gue lihat dia kok diam aja gitu kan. Diam aja. Sama si Bang Pedro. Pen. Lo gimana kabar lo dengan Anita gitu loh. Iya. Pokoknya Anita atau Ita gitu. Kadang-kadang saya begitu ya. Kan itu si Anita itu ya. Pokoknya namanya seperti itu ya. Kan anak gunung. Nggak mau dia. Gue lagi marah sama dia. Lo kan yang lo bikin lo demen naik gunung kan dari Nita. Oh baru tahu kan. Tapi kan saya belum lihat orang ya kan. Kenapa nggak diajak? Udahlah nggak usah dibahas. Oh jalan aja jalan. Nah si Alvin itu paling belakang, sweeper. Paling depan Bang Pedro, terus nomor 2 saya, baru Bang Nofri. Karena Bang Alvin itu dia udah sering naik gunung Sibaik maupun Sinabung, udah pengalaman lah dia. Nah Bang Pedro di belakang ngerokok aja. Rokok. Tapi anehnya kalau sweeper itu kan jaraknya jangan terlalu jauh dengan ini ya. Rombongan itu agak jauh banget. Kadang-kadang Bang Pedro, Pen, lo ngapain lo? Bengang-bengong. Ayo, lo sweeper, kok jalan paling belakang, gak enak nih. Jangan kelamaan, ayo jalan. Nah, di pas pertengahan jalan, kita istirahat tuh. Gue udah lapar banget tuh, baru kita buka makanan tuh kan. Buka makanan. Tapi kita nggak masak. Jadi kita bawa nasi bungkus. Nah, gue senang tuh, Bang Nofri nyata bawa apalagi kayak arem-arem itu ya. Bukan, nasi Padang. Bus, itu mah surprise. kenyang banget itu. Surprise. Wah, kata Bang Nofri, makannya jangan banyak-banyak. Nanti perut kekocok, nanti lo muntah. Oke. Udah makan ya istilahnya ada rendang ya makan setengah. Ya secukupnya aja, baru kita jalan lagi. Ternyata tuh jauh banget. Bang, lo bilang katanya 3 jam Bang kita udah sampai puncak. Ini kita udah berapa kali berhenti, udah 4 jaman nih. Wah rese lo Bang, gue bilang gitu. Dia ketawa tuh. Udah nikmatin aja jalannya perjalanan. Nanti kan kau juga, nanti kalau dapat pendidikan mapel di kampus kau, nanti anggap aja inilah ujiannya. Ya Bang, kalau ujian jangan di sini lah Bang. Kan beda. Udah nggak apa-apa. Nah pas lagi jalan begitu, tiba-tiba si Bang Nofri, stop. Apaan stop? Diam. Ada apaan? Stop. Diam. Terus si Alvin lihat nyenter. Yang gue bikin merinding, kayaknya kita jalan berempat ini ada yang ngeliatin kita ya. Nah, Bang Pedro langsung bilang begini, Pen jangan gitu lah Fen, kau jangan inilah. Ini nggak enak nih sama si Heru, kau jangan nakut-nakutin. Iya nih kayak ada apa yang barengin sama kita, tapi nggak ada orangnya. Tapi matanya banyak lah, gue pucet sih, matanya banyak. Bang Pedro bilang begini, udah lah itu kenyang hutan itu biarin aja. Udah ayo jalan. Sembari ini bakar rokok. Terus anehnya di situ Bang Nofri, bakar rokok semuanya. Bakar rokok maksudnya? Ya ngerokok semuanya, ngerokok sambil jalan. Itu seumur umur Bang ya, Mas Mandra. Seumur umur kalau gue naik gunung, ya jalan sembari ngerokok. Terus posisi agak menanjak. Yang ada kan ngos-ngosan. Iya. Kecuali orang kampung ya. Orang kampung udah biasa ya, ngerokok, bawa kayu bakar. Buset. Waduh. Apa? Gue tanya, Bang. Rokok udah mau habis kan? Bang Nofri ngeliatin gue. Bakar lagi. Bakar lagi. Iya, rokok lagi. Pokoknya sebelum saya bilang berhenti, bakar rokok terus. Dan anehnya maksudnya
bukan anehnya ya. Menurut gue nih aneh, tapi nyata maksudnya. Kok gue ngerokok di Malang itu enak banget itu. Apa ngos-ngosan sih iya, keringetan iya. Tapi udara tuh enak banget. Yang tadinya kita gue nggak tahu tuh apa ya, yang hutan ketekap gitu, yang tadi kita gerah banget, kok adem gitu. Fresh gitu ya. Kalau nggak salah gue hampir 3 batang tuh ngerokok tuh. 3 batang, kok baru udaranya enak. Nah, baru, kalau nggak ngerokok nggak apa-apa. Udah jalan. Ternyata pas dihitung-hitung 6 jam. Masa. Jadi sampai jam berapa tuh? Jalan habis Isya lah. Jam 1. Jam 1. Cita-cita jam 1 malam. Bilangnya 3 jam. 6 jam ternyata. Dan itu memang medannya baru gue tahu. Ternyata medannya terjal dan curam. Dibilangin sama Bang Pedro, lo kalau naik siang, naik pagi, gue rasa lo nyerah. Karena lo lihat jalur. Iya. Ini karena naik malam nih, lo nggak lihat jalur. Pasti lo nggak mau. Oh gitu Bang? Iya. Kita naik malam biar kita nggak kepanasan, tapi nggak enaknya napas kita berebut dengan tumbuhan ada di sini. Tapi kita nggak kepanasan. Ya juga sih Bang. Nah, nggak apa-apa, biar jadikan pedoman buat lo nanti kalau naik gunung enakan malam. Jadi kita sampai puncak tuh pas sunrise. Iya. Nah pas sampai di tempat areal camp, napas gue sesak tuh, nyium bau belerang. Kok bau gak enak banget nih Bang? Oh itu belerang. Iya. Aduh Bang, gue ini mau muntah. Kayak bukan itu kan belerang ya? Jadi Bromo itu. Iya. Terus Bang Novi bilang gini, tuh Bapak ada sapu tangan, basahin. Zaman dulu kan belum punya masker. Basahin ini. Terus dihirup oksigen. Nah gitu pas sampai areal camp tuh kan. Wah gue senang banget tuh, banyak tuh tenda-tenda. Bang puncaknya mana Bang? Ya itu puncak. Jadi kalau sekarang gue lihat Gunung Sibaik itu sama persis ya dengan Gunung Papandayan di Jawa Barat. Puncak kayak gitu. Udah gak kelihatan puncak begini, enggak. Biasanya begini. Cuman itu kawah aktif, kawah belerang. Kawahnya kawah ya. Singkat cerita udah sampai itu kita diriin tenda. Terus banyak kita ngomong-ngomong dengan para pendaki kan. Adalah kita bikin api unggun kecil. Mereka yang bikin aku nggak ngerti tuh si Bang Pedro, Bang Alven, Bang Novi itu si Ibu. Ya gue diem aja kan. Kok jangan diem aja dengan logat Sumatera. Udah bantu-bantu. Bener-bener baru berasa tuh kaki gue pegelinu tuh. Gue rebahan. Terus setelah kita makan, sisa ya nasi Padang ditambah dengan Indomie. Wes. Waduh. Cocok banget. Udah dingin banget tuh. Begitu yang tadi keringetan, dingin, sampai keringetan lagi habis makan, dingin lagi. Waduh, benar-benar nikmat tuh. Dia bilang gini, Bang, kita nyampe tengah malam. Katanya mau sunrise, ya makanya kan lebih enak begini Her. Kalau nanti kita di tengah jalan jam 1, jam 2, atau jam 3, pasti kita ngantuk semua. Betul. Iya Bang. Dah, ngobrol ngalung ngidul. Terus kita mau istirahat tidur. Lagi anak tidur, dengan suara teriakan cewek. Pendaki teriak. Hantu Bang. Tahu tuh kesurupan. Tapi kan di situ area itu banyak tenda kan. Ya kita pengen tahu apaan tuh Bang. Biasa kesurupan tuh. Kayaknya bukan lah. Yang ini Bang Alvin, enggak kesurupan. Kayaknya bukan. Gue mau lihat begini, dihalangin, maksudnya udah nggak usah dikepung gitu. Yang bikin anehnya si yang cewek ini dia teriak, dia turun ke bawah. Saya mau turun. Dikejar sama temennya, ya kan? Entah tuh cowoknya atau apa kan, mereka kan sepasang tuh. Itu temennya yang satu lagi nolongin, yang cowok-cowok ditarik lagi ke atas. Nah, lama-lama situasi kondusif. Gue tanya, Bang Pedro, tuh kenapa tuh Bang? Alah, paling mereka ribut, biasa lah orang pacaran. Yang harus dipikirkan, kenapa kita bisa batangan kebun pisang semua? Iya Bang. Ya. Paling nggak enak banget itu. Gue penasaran, Bang, kalau Gunung Sibaik ini
apa ya, dulunya gimana sih, maksudnya pasti kan setiap gunung ada ceritanya bang. Pasti setiap gunung ada ceritanya kan bang. Bang Pedro ceritalah tentang legenda dan mitos Gunung Sibayak. Jadi dulu Gunung Sibayak itu dibilangnya, kata orang Karo, gunung kaya. Jadi dulu katanya ada kerajaan, kemudian terjadi apa gitu kan, dan banyak menemukan harta benda. Nah banyaklah beberapa peneliti asing yang mencari emas-emas tersebut gitu. Dan dulu ada legenda juga dan mitos, ada seorang dukun namanya kalau nggak salah Deleng Pertek-tekan. Dia itu sakti mandraguna. Dia bisa nyembuhin semua orang sakit apapun. Terus di saat itu dia kecewa karena pas lagi dia jalan ngobatin orang-orang, anaknya cewek 2 orang. Satu lagi umur 15 tahun, satu lagi umur 17 tahun. Sakit, dia nggak bisa ngobatin. Dan akhirnya anak itu meninggal. Dan dia kesel kan. Dia bersumpah serapah, dibuang semua ilmunya di kawah Gunung Sibayak. Dan Gunung Sibayak itu pernah meletus di tahun 1815 atau 1813 lah, sekitar segitu. Cuman kan, gue berpikir, buset nih, abang ini cerita tentang legenda dan mitos dan horor juga. Sebenarnya kan gimana ya? Iya. Takut juga kita denger ya kan? Dan nggak boleh kan di gunung kan, kalau orang Sunda bilang pamali gitu kan? Lah. Dia cuek aja. Dan ada beberapa pendaki bilang pas dengar cerita itu, pendaki dari Aceh atau dari Padang, bang ya nggak usah cerita bang di gunung itu. Cuma karena lihat senior dengan rambut yang gimbal, ya segan kan? Mohon maaf ya, mukanya mirip kayak kakak Sleng. Serius bang Pedro itu mirip kayak kakak Sleng. Dia lihat gitu, udah pendaki itu pada segan kali, mungkin lihat wanita senior nih. Udah penting kau tahu cerita gunung ini. Dan juga ada pas dia ngomong ada kepotong tuh dia begini bang Pedro. Udahlah kita nanti aja kita sambung. Singkat cerita kita istirahat. Nah tidur nih gua, tidur. Gitu lagi tidur. Tiba-tiba tuh bang, gua nggak tahu tidur udah berapa lama ya. Bang Nofri teriak apa, gua nggak paham tuh bahasanya. Sampai tenda kita rubuh. Pedro kasih bang Pedro. Alven, lo kenapa sih lo teriak? Gue tadi lihat Heru tidur, kayak dipeluk, terus kukunya panjang gini. Terus ininya kayak cewek, baju gede banget kayak jubah, terus kayak pakai yang mungkin apa sekarang tudung ya apa? Rambutnya panjang segini. Iya bang, tadi kayaknya gue berat banget. Setelah itu ya, setelah yang tenda ambruk dan ini berantakan itu kan, dan semua pendaki pada ngeliat. Nah bang Alvin bilang, aduh lo ada aja lo dalam ini menurut terjemahan gue kan. Jadi ngeliat gue tuh kayak dipeluk, pantasnya kayak berat banget. Gue pikir yang meluk gue mungkin karena kita dingin ya. Kalau nggak bang Nofri atau bang Pedro atau bang Alvin kan gue pikir begitu kan. Kok berat banget, kayak setahu gue mereka tuh beratnya sedang-sedang semua, nggak ada yang tinggi nggak ada yang pendek, sedang aja. Nggak, gue liat lo dipeluk sama ini apa cakarnya gede banget, cakarnya panjang lah gitu loh. Serem banget tuh, makanya teriak tuh bang Nofri bilang begitu. Udah. Akhirnya efeknya apa? Tenda pas ininya tiangnya rusak, bengkok. Akhirnya cari akal, karena kita nenda dekat pinggiran hutan, ikat-ikatan pakai terapi ya. Udah, kata bang Pedro. Udah. Nggak usah di ini. Buat kalau nggak salah tuh jam berapa ya? Udah, kita istirahat. Nanti kalau kita habis sunrise, kita turun. Ya oke bang. Pas kita tidur lagi, bang Nofri yang tadinya ketakutan itu tidur ngorong. Kemudian bang Alvin, aduh, buset. Saking kelelahan, tambah itu kenyang ya kan? Karena gue udah capek banget di gunung itu, gue sering kencing gitu kan. Lu mau ngapain Her? Mau kencing bang. Gue ikut. Kok ikut bang? Iya mau kencing barengan aja. Tapi jangan hadap-hadapan, masa berat barang lo. Iya, bawa senter. Jadi pas gue kencing itu, kita penggung-penggungan. Lagi kencing gini nih. Terus bang Pedro, lo lama banget lo. Ya nggak tahu nih bang, lo kencing 1 liter lo ya. Terus bang ya nyantai bang, gue belum kelar bang. Sepan narik lo, jadi ada yang narik-narik.
Pas gue lihat siapa nih kayak anak kecil, bang nih. Terus bang Pedro, lo bisa lihat juga. Jadi gue lihat kayak ada orang kayak anak kecil gitu ya. Terus gue liatin, muka tua gitu. Kelihatan itu, Mas? Ya. Dan bang Pedro ngomongnya apa ya dengan logat Sumatera ya. Kalau gue terjemahin setelah kita turun itu, udah pergi kak, pergi. Saya tidak mengganggu kamu. Tapi ya gue lihat itu ya nggak sangar, cuman badannya kerdil, tapi mukanya tua. Dan anehnya lagi, yang gue bikin kaget itu kakinya terbalik telapaknya terbalik. Ditarik gini. Dan gue sempat diajak bang Pedro juga di ini. Terus bang Pedro dengan ininya, gitu loh. Yang gue tahu waktu itu ya gitu ya. Menghalau lah. Nah, dia kan nanti gue cerita setelah akhir dari cerita ini, gitu loh. Yang gue tahu itu doang, dengan bahasa dia apa gitu ya. Udah. Pas gue balik ke tenda, bang Pedro, itu apa tuh bang? Iya tahu, kancingin dulu resleting lo. Oh, iya bang. Sampai gue lupa resletingin itu. Itu siapa tuh bang? Anak-anak dari mana? Adalah sini. Itu si Umang. Umang apaan tuh bang? Umang itu orang kerdil. Si Alvin ngomongin, Pet, jangan ngomong gitu, Pet. Jangan ngomong gitu. Udah, istirahat. Dah, saya istirahat. Lagi istirahat ini, bilang, gue lagi ini istirahat ini ya. Bang, gue mau tidur bang, ngapain ditarik? Bang Pedro bilang, siapa narik lu? Siapa narik celana lu? Tuh anak tuh, dan itu memang anak kecil, tapi kakek terbalik. Kok bisa lihat ya? Nggak tahu bang, itu siapa sih bang? Anak pramuka atau ya mohon maaf ya, anak disabilitas gitu kan? Nggak tahu, tapi mereka nggak sosok menyeramkan. Tapi aneh mereka ada ikat kepala, tapi rambutnya ada yang panjang-panjang segini. Gue bilang, bang, ini apaan bang? Nggak mau dia sosok itu lari ke dalam hutan. Gue center, udah nggak tahu kemana. Saya singkat cerita, udahlah tidur. Kita nggak denger tuh bos, pagi-pagi orang teriak-teriak atau apa, maksudnya teriak-teriak dalam arti lihat sunrise segala macam. Kita kebangunnya pas ada angin terus ada dalam apa deru angin itu ada suara minta tolong. Bang, itu ada suara minta tolong. Udah, tutup kuping. Bang, ada minta tolong sama cewek. Udah nggak apa-apa itu angin kata Bang Pedro. Bang Doni juga bilang, itu angin. Dan dikala itu udah jam berapa? Udah subuh, udah jam 5-an kalau nggak salah. Kira kita bangun siang, nggak bisa melihat sunrise. Dan pagi itu jam 8-an atau jam 9, wah itu ramai banyak pendaki pada berfoto-foto. Yeah. Pas gue lihat yang rombongan yang cewek cowok yang kesurupan itu udah nggak ada. Katanya sih pindah tenda atau udah turun duluan. Itu yang tadi malam gimana bang? Gue pengen lihat bang. Ya gue juga pengen lihat. Si Alvin juga ngomong ini bang Alvin. Itu yang cewek baju apa gitu, kata cakep katanya. Kayak mantan gue. Wah tapi ketawa kita kayak mantan gue. Apa sih kau mantan ini mantan. Nah setelah kita puas berfoto-foto, makan ya kayak snack gitu roti, kita beresin tenda perbekalan tenda. Kita turun. Setelah turun, sampailah kita di base camp. Nah pas turun itu di pertengahan jalan, gue juga nggak enak tuh, yang lewatin yang hutan bambu. Yang lewat situ lagi tadi. Kok gak enak banget sih bang ya? Oh ya jalan. Dan di situ banyak berpapasan dengan para pendaki. Dari situ kita sempat tegur sapa. Terus pas gue jalan gitu kayak ada apa gitu ya? Kok kayak ada ngagandul gitu ya? Gue nggak ada. Jalan terus. Nggak, turun lebih cepat. Bener pas begitu turun, buset, gue liat jalurnya. Bang, kalau gue tahu kayak begini bang jalurnya gue nggak bakal naik nih gunung ini. Baru kelihatan jalurnya, ya ampun. Turunnya udah sakit-sakit, maksudnya sakit nahan ya? Iya betul. Nahan dengkul. Kemiringannya. Singkat cerita, sampailah kita di base camp. Nah itu gue makan jagung sepuasnya itu. Tapi pas di base camp itu kita ngopi. Bang, gue masih penasaran bang yang itu anak-anak itu siapa sih? Nanti kita cerita. Nah singkat cerita,
Setelah ngobrol-ngobrol panjang lebar, setelah makan, terus kita naik call pulang ke Medan. Terus sampailah di kota Medan, janjian dengan si Ivan. Terus kita juga sempat balikin alat-alat pendakian di kampusnya Bang Pedro Bang Nofri itu. Kemudian si Ivan datang, gimana kemarin? Sorry gue ini nggak bisa ini, gue biasa gue jalan-jalan sama bokin gue, udah lama nggak gue apelin. Kita sempat ketawa-ketawa gitu kan. Gimana Her? Aman? Aman sih, cuman gue ada yang aneh pas gue di atas ketemu orang pendek itu. Hah? Apaan tuh? Baru Bang Pedro cerita. Jadi tuh, lu ketemu Her? Iya, gue lihat. Lu bisa lihat? Nggak tahu. Jadi ternyata kalau orang Kediri itu di sana dinamakan Umang. Kalau di Aceh Sukumante. Kalau di Gunung Kerici namanya Uhang Pandak. Terus mereka tinggal di mana? Iya, ada di dalam hutan, terus ada kayak batu, terus ada lubang-lubang, mereka di situ tinggalnya. Dan mereka itu tak kasat mata. Wah, langsung gue merinding tuh. Hah? Tapi kalau Sukumante, ya jarang-jarang orang ketemu gitu, tapi nyata. Tapi katanya itu sosok gaib. Nah, akhirnya cerita kenapa Bang Alvin Ngigo itu sampai keras gitu. Jadi Bang Alvin itu cerita, dia mau masuk ke sebuah kerajaan gitu. Cerita dia, ngoroknya aneh ngoroknya. Fan lo ngorok itu keras banget. Itu bukan suara ngorok itu, mohon maaf ya, kalau suara orang ngorok panjang itu, mohon maaf, itu mau ke alam lain. Maksudnya, ya lo meninggal. Jadi ternyata Bang Alvin itu di mimpinya ya. Ini diceritain. Dia ada seorang putri kerajaan, dia diajak gitu. Ayo Bang jalan gitu. Cuma Alvin nggak mau. Dan itu mereka semua mimpinya aneh semua, yang Ngigo itu. Kecuali gue dan Bang Pedro. Dan Bang Pedro itu memang, kalau dibilang sekarang, mempunyai keindra keenam. Lebih peka lagi ya? Lebih peka lagi. Cuman Bang Pedro bilang, emang salah gue sih. Seharusnya gue nggak menceritakan legenda dan mitos tersebut nggak boleh di gunung. Iya. Pernah teguran juga. Jadi itu makhluk itu bener nggak sih Bang? Bukan makhluk, itu orang bunian. Dan setelah dari pendakian tersebut, gue baca buku, lihat internet. Jadi di Gunung Sibayak itu di tahun berapa lupa, bisa dicek di Google maupun di YouTube, ada orang Jepang. Dia naik Gunung Sibayak, dia sendirian, tidak ditemanin orang kampung ya. Dan dia tersesat. Dan dia tersesat masuk sebuah pasar. Dan itu rame, orang pada nari-nari, terus ada api unggun. Dan di situ lihat banyak orang jualan kue. Dan orang Jepang itu mau ngambil itu nggak bisa. Nggak bisa. Dan untungnya orang Jepang itu ditemukan dengan selamat dalam kondisi keadaan dehidrasi. Terus kata orang kampung sana bilang, kalau kau ngambil makanan di situ, kau udah hilang. Dan juga ada orang Amerika hilang. Jadi gini, ini Gunung Sibayak, dia melewati yang sebelah sananya. Jadi kesimpulannya, jangan meremehkan gunung dengan ketinggian 2000 meter. Wah, itu ternyata Gunung Sibayak itu, kalau kita lihat, ya gunung biasa aja. Kalau mungkin sekarang bisa naik motor kalau sampai atas, kayak Gunung Papandayan. Dan orang Jepang itu melihat sebuah perkampungan, sampai akhirnya ditemukan Basarnas. Dan situ dia dehidrasi berat. Jadi ini nggak bisa dilihat makanan, lapar, nggak bisa. Dan si orang Jepang itu di perkampungan tersebut, semuanya nggak ada kayak dicuekin lah, kayak nggak melihat si orang bunian ini tidak melihat orang Jepang, kayak dicuekin aja, kayak tidak melihat. Tapi orang Jepang itu melihat orang-orang bunian tersebut. Berarti yang waktu gue lihat itu Bang, iya. Situlah Bang Pedro bercerita. Ya untunglah kita ketemu, tapi mereka nggak apa-apa. Jadi sebenarnya gimana sih Bang mereka narik gue? Memang diajak main sih Her, tapi nggak tahu lagi Her, kalau diajak main, kalau ketemu anaknya, ya kalau dikawinkan aku nggak tahu lagi. Ya, gue langsung kayak gue minum kopi kayak muntah lagi gue. Bang jangan gitu dong Bang, dia ketawa aja. Dan di Gunung Sibayak itu
banyak legenda dan mitos seperti itu, Mas. Ya. Jadi ya ada bule juga 2 orang hilang, orang Jerman atau Amerika. Dan pernah ada kecelakaan helikopter seperti itu. Dan mereka melihat katanya ada kota terus ada bongkar emas, tuh ada lagi peneliti bahwa detektor logam nggak ketemu emas. Ini mengenai legenda dan mitos kan. Iya, iya. Dan akhirnya saya penasaran kan, ya apa sih Gunung Sibayang? Setelah tonton berikutnya di zaman internet, sampai suatu acara TV tuh, yang Mister Tuko jalan-jalan, ngedimisasi di situ. Iya. Oh ini yang dibilang kerajaan yang hilang. Iya. Tapi nggak tahu kerajaan apa itu dulu. Seperti itu. Ya. Ya untunglah di sana saya nggak begitu mendapatkan teror yang lebih ini ya, ini lagi. yang berbahaya ya. Yang cuman yang cowok cewek ya katanya sih kalau dengar cerita dari Bang Nofri dia ada ketemu orang bawah. Katanya dia diajak tuh cewek itu sama orang Bunian situ. Kan katanya, kan nggak cerita-cerita doang. Ya. Nama cerita kan belum tentu bisa jadi kebenarannya kita nggak tahu karena kita tidak ada di lokasi tersebut. Gitu. Apakah dia melanggar pantangan? Apakah dia berbuat sesuatu yang nggak baik di gunung itu kan kita tidak tahu. Betul. Seperti itu. Oke. Mas Heru kan sempat dikasih tahu sama Bang Pedro ya. Ini cuma 3 jam nih ya kan. Kalau bayangan gue nih Mas, 3 jam tuh sama kalau saya naik jam 12 dari bawah sampai atas Bromo sama aja tuh kan. Pagi-pagi udah lihat sunrise kan itu kan. Wah enak tuh. Ternyata 6 jam pula itu kan. 6 jam. Gimana pula nih Bang Pedro. Tapi Mas, yang saya menjadi pertanyaan saya nih, waktu turun itu kan kelihatan jalurnya wah terjal ya. Iya. Itu pas naik Mas, nggak licin Mas? Kagak, nggak ada hujan. Terus berarti itu jalur lebar ya? Kan Mas Heru kan cukup lebar. Agak lebar ya? Iya. Karena itu ini terus ketemu sama beberapa pendaki berarti itu kan lebar, memang terbiasa untuk kemiringannya mungkin 40 derajat, ada naik, ada ini. Itu kan tetap aja menguras tenaga itu. Nah, untung aja itu waktu itu malam. nggak musim hujan ya. Oh kalau siang saya nggak mau tuh, kalau jalur enggak deh. Terus kontur tanahnya Mas di sana itu atau itu masih rapat bebatuan atau ini? Oh bebatuan. Kalau begitu udah aman masuk pertengahan jalan mungkin 3 jam perjalanan ya 3 jam 4 jam itu kondisi hutan tuh rapat. Oke. Katanya sih situ banyak ditemukan sosok-sosok ya astral gitulah. Saya sebetulnya masih bertanya-tanya masalah sosok Umang ya. Iya, orang kerdil. Itu sebetulnya ya memang di dimensi di dunia kita itu ya memang ini Mas, itu ada beberapa dimensi, tapi kalau pernah saya lihat-lihat di konten-konten itu di Om Dukul dan sebagainya itu. Terus di rekan-rekan waktu cerita-cerita itu kayak sosoknya itu lebih kasar dibandingkan makhluk-makhluk yang lain gimana ya? Kalau apalagi Mas Heru di situ pas itu lihat langsung gitu loh. Langsung. Nggak serem. Mas Heru lihat langsung. Bang Pedro lihat juga. Nah, Bang Pedro juga lihat langsung. Berarti kan sosok itu benar-benar nyata gitu loh. Kasar gitu loh. Iya. Oh iya, Bang Pedro bilang begini. Emang waktu itu Bang Abang ngomongin apa? Saya tidak ganggu kamu. Ini teman saya. Gitu doang sih. Oh gitu. Saya tidak ganggu kamu, ini teman saya. Oke. Terus Mas Heru tadi kan dilihat sama Bang Alven siapa waktu di Kerubutin itu? Bang Nofri ngeliat Bang gitu. Nofri ya? Sampai bawah masih terasa ada beban itu nggak? Atau kalau di atas aja udah? Dibilang sama Bang Pedro sama Bang Nofri yang peka itu, yang sosok kerdil itu nyantel di tas. Buset. Tapi gimana ya? Kayak gimana sih karena kecil ya? Yang senang gitu, senang kalau dolanan kalau bahasa Jawa. Tapi mereka nggak mencelakai kita enggak.
Oke. Jadi pada prinsipnya ya selama kita baik di gunung baik di gunung baik di alam ya mereka juga akan baik dengan kita. Oke. Gitu. Cuman Ya, ya apa ya menyangkut lagi dengan mitos di gunung tersebut memang begitu adanya. Oke. Terus Mas, di sana kan di puncak, itu kan langsung kalau kita lihat turun kawah. itu kawah kan ya. Kawah. Nah, kalau di gunung di daerah Jawa, itu kan biasanya kan ada sadran-sadran, ada Ya. bawa-bawa nasi tumpeng ditaruh di bawah itu kan. Di sana ada nggak? Kalau di sana katanya ada upacara juga. Jadi katanya dulu ada orang hilang, terus panggil dukun, terus ayamnya dilempar di Oh, kawah. gitu ya. Ternyata orang itu ada di situ, Oh. di tempat dia ngilang. Hidup. Hidup. Oh. Saya dengar cerita doang ya. Berarti Ya, di situ. ibaratnya kearifan lokal di mana-mana berbeda-beda lah ya. Walaupun mungkin secara logika manusia menghargai alam itu hampir sama kan itu kan. Tuh mungkin menghargai dimensi lain dalam tempat-tempat tertentu itu mungkin sama tapi berbeda cara kan begitu kan. Makanya yang si orang Jepang itu dia bener lihat. Sampai dia kehausan kan ditemukan di pinggir sungai di hutan yang seberangnya. Untung aja masih hidup ya. Dehidrasi. Ya, dan itu juga dapat penjelasannya mungkin dari mahasiswa ini didatangin untuk menerjemahkan bahasa Jepang ke Indonesia. Iya. Kan saya penasaran Gunung Sibayak. Ketinggiannya 2.212 kalau nggak salah. Iya. Gitu. Secara pendakian ya, itu ya bisa dibilang gunung itu, mohon maaf nih, ya nggak tinggi lah ya kan. Iya. Tapi namanya manusia tidak boleh sombong terhadap alam, ya kan? Karena kesombongan itu akan mengurangi kewaspadaan. Secara logika, ya kan? Di lain itu juga tidak menghormati alam-alam yang sedang dilalui. Secara logika pasti kewaspadaan kan mesti turun Mas ya. Kalau lagi gua lagi gampang sini situ sambil lari aja bisa kan, ternyata banyak hambatan yang ada di alam itu. Makanya Bang Pedro bilang dia megang tangan saya ditarik lagi. Itu kenapa tuh Bang? Lu kayaknya keke banget. Maksudnya jangan ganggu teman saya di sini baik-baik, pokoknya kayak gitu ngomongnya gitu ya dalam bahasa Indonesia. Itu kita mau diajak ke tempatnya dia Bang, istilahnya kayak kita dijamu makan. Ya udah, sekali kita makan di tempatnya dia, kita hilang Bang. Sudah. Bilang gitu Pedro, kita hilang Bang. Jadi gue ketemu Bang Pedro lagi di tahun 97 naik Gunung Rinjani. Akhirnya cerita di bawah sebelum kita naik gunung. Gak nyangka itu ketemu Bang Pedro tahun 97 dan waktu di Gunung Rinjani nggak ada kejadian mistis, nggak ada. Jadi pas kita di Gunung Rinjani ya di suatu warung itu kita sembari makan ayam taliwang cerita tentang itu. Loh Bang, sini Bang, gitu kan ketemu langsung. Iya. Tanpa telepon, tanpa janjian, tanpa ini, apalagi satu tim kan, nggak mungkin kan gitu kan. Dan itu juga yang mempertemukan kita juga Tuhan. Pasti juga Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, nggak nyangka itu. Dan dia juga pas di situ, kau mau naik Rinjani? Iya Bang, berapa orang ini? Wah dia kenal semuanya tuh, sama ininya. Ini teman saya. Oh iya siap Bang, tolong. Diantar ya, bagus lah. Sekarang gimana kondisinya Bang Pedro CS? Bang Pedro sekarang tinggal di Bandung. Di Bandung ya? Kerja di suatu perusahaan security ini. Oke. Tapi stylenya masih yang sama nggak? Dengan gaya rocknya, mirip Kakak Slang. Mantap. Ya. Kemana-mana pakai Jeep utility. Berarti masih sering kontak nggak? Masih. Nanti gua ajak ke sini. Wes, mantap. Dan Bang Pedro. Ada. Bang Pedro. Ketemu di 7 Rupa Channel. Gitu. Oke, terima kasih Mas Heru Survival, Sobat TRC. Itu tadi cerita pendakian Mas Heru Survival di Gunung Sibayak. Walaupun mohon maaf, gunung ini tingginya kurang lebih 2000 mdpl, akan tetapi tidak bisa dianggap remeh. Sebetulnya dimanapun, artinya tidak perlu seseorang menjadi jumawa karena melihat sesuatu yang rendah, karena mengurangi kewaspadaan dalam setiap langkah dan perbuatan. Selain itu tetap
perhatikan dan hargai kearifan lokal, karena di situ kita berdiri. Berarti harus di mana langit dijunjung, di situ Dipijak. pula bumi kita pijak. Kita hargai, jangan sampai kita rusak, membuang sampah pada tempatnya, serta berbuat yang sesuai dengan norma-norma yang ada. Itu akan mengurangi hal-hal yang dapat beresiko terhadap kita dan tim perjalanan pertama. Terima kasih Sobat TRC sudah menyaksikan kisah cerita Mas Heru Survival di tahun 1991 di Gunung Sibayak. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita berikutnya, tentunya dengan bintang tamu yang baru di TRC. Tetap tonton terus video TRC di sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Lingsir wengi peteng mrambat bawana, cahya rembulan kemulan mega, angin semilir pedhot tansah rineksa, anggukah angen kang lelana, jumingkat krekal sinawang wanodyayu, mesem nyawang sun kang wagu, alus ngagandeng asta tanpa tinolak, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana.